Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Nehemia 4 ayat 6, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bisa dikumpulkan di dalam ibadah Ika dan pada malam hari ini ya Tuhan kami akan membawakan firman-Mu. Tuhan tuntun dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam membawakan firman-Mu. Fokuskan pikiran kami dan tenangkan hati kami, sehingga firman-Mu yang terucap menjadi firman yang hidup di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini melalui Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Allah menghendaki umatnya yang terbuang untuk pulang dan mulai membangun kehidupan di tanah asal mereka. Tidak hanya bait Allah yang dibangun, Allah juga menghendaki mereka untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Tembok kota pada masa itu berfungsi sebagai pelindung bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, sekaligus juga dipandang sebagai simbol dan martabat orang-orang tersebut. Dengan demikian, kita dapat memahami maksud Allah untuk memerintahkan pembangunan tembok Yerusalem, yaitu untuk mengembalikan martabat umatnya. Martabat yang selama puluhan tahun runtuh karena umatnya menjadi bangsa pecundang dan orang buangan menjadi perhatian Allah untuk dipulihkan. Martabat adalah harga diri dan kehormatan diri. Allah menghendaki manusia, apalagi umatnya, dapat memandang dirinya berharga dan terhormat karena mereka adalah gambaran dari pencipta mereka. Tuhan mau agar setiap manusia menyadari martabatnya itu dan menjaganya dengan baik. Seiring dengan itu juga menjadi kewajiban bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabat sesamanya. Jadi menjaga martabat diri dan sesama adalah tanggung jawab ganda yang diberikan Allah kepada manusia. Tanggung jawab ganda dalam menjaga martabat itulah yang menjadi pesan oleh bacaan ini. Dengan bergotong royong membangun tembok Yerusalem, umat Allah dengan penuh semangat saling tolong-menolong demi memulihkan martabat mereka dan sesama mereka. Bahkan sesungguhnya dengan cara seperti itu, secara tidak sadar mereka sudah mulai menunjukkan martabat mereka sebagai umat yang satu yang menjunjung tinggi nilai kehidupan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Martabat mereka pulih, jati diri mereka kembali, dan Allah bekerja atas itu semua.
Kenyataan semacam itu pernah Tuhan izinkan untuk penulis saksikan pada kehidupan jemaat Pos-Pelkes Peniel, Seponti Jaya, jemaat Ebenezer, Ketapang, Kalimantan Barat. Di saat ada salah seorang warga, jemaat atau masyarakat yang mengalami kedukaan, berduyun-duyun warga yang lain menyediakan segala kebutuhan untuk warga yang berduka itu. Mulai dari memandikan dan membelikan pakaian bagi jenazah, membuat peti jenazah, menyiapkan makanan dan minuman bagi keluarga dan tamu. Dan memenuhi semuanya sampai proses pemakaman. Tidak berhenti sampai di situ. Saat ibadah syukur penghiburan, pasca pemakaman pun gotong royong tetap dilakukan oleh warga jemaat dengan mempersiapkan ruang ibadah di rumah warga yang berduka sampai menyediakan konsumsi untuk ibadah tersebut. Pokoknya keluarga sedapat mungkin tidak terbeban, melainkan terus mendapatkan penghiburan melalui ibadah dan pelayanan jemaat. Disadari atau tidak, kebiasaan jemaat Pos-Pelkes tersebut termasuk dalam bentuk dan sikap hidup yang bermartabat. Jemaat menunjukkan martabat mereka dengan tidak membiarkan sesama itu sendiri dalam menanggung bebannya. Sikap ini selaras dengan Tuhan yang memandang manusia itu berharga, sehingga Ia rela menderita untuk menyelamatkan mereka. Upaya Tuhan untuk mengembalikan citra manusia sebagai makhluk ilahi menjadi dasar dari upaya manusia untuk memperjuangkan martabatnya di tengah kehidupan dunia yang rusak karena dosa. Demikian hal yang disadari oleh GPIB sejak lama. Latar belakang digantinya istilah pekabaran Injil menjadi pelayanan dan kesaksian pada persidangan Sinode tahun 1978 adalah karena GPIB menyadari karya Allah atau Injil yang begitu luas, yang bukan hanya tentang pembangunan jemaat Kristen, melainkan tentang membangun kehidupan umat manusia yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dengan terus membentuk gereja yang melayani dan bersaksi. GPIB sebagai gereja yang lahir dari karya Allah, turut menyatu dengan Allah dalam karyanya atas dunia. Inilah Pelkes yang sesungguhnya, Pelkes yang mewujud pada upaya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Mari kita berpelkes dengan penuh sukacita dan kesetiaan. Kiranya Roh Kudus senantiasa memperbarui gerejanya untuk setia dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaannya di tengah-tengah dunia. Amin.